Pemirsa, trotoar di belakang kantor UNHCR di Jakarta kembali dipenuhi para pengungsi dari berbagai negara yang dilanda konflik. Di tengah penantian bertahun-tahun tanpa kepastian, mereka bertahan di ruang publik dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun di balik krisis kemanusiaan yang mereka hadapi, muncul persoalan penertiban publik dan juga pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas nasib mereka. Inilah segmen Telusur Siang, pengungsi kembali penuhi trotoar ibu kota. Pemandangan trotoar di belakang kantor UNHCR saat ini dipenuhi oleh pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan juga Sudan, dan berbagai negara lainnya yang hingga saat ini masih terdampak oleh konflik. Mereka memilih untuk tinggal di sini sambil menunggu kepastian yang tidak kunjung datang. Di atas tikar dan berbekal barang-barang seadanya, berbagai kisah tentang penantian yang berlangsung selama bertahun-tahun telah terjadi. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa saat ini kondisinya mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas yang sebelumnya mereka dapatkan. Mulai dari tempat tinggal, layanan kesehatan, hingga izin untuk pergi ke negara ketiga. Di sisi lain, keberadaan mereka di trotoar menimbulkan persoalan tentang ketertiban ruang publik. Lantas bagaimana persoalan ini dilihat dari sisi kemanusiaan, kepatuhan terhadap aturan, dan juga lembaga yang bertanggung jawab menangani pengungsi. Ikuti penelusuran kami. Pengungsi yang kini bertahan di trotoar belakang kantor UNHCR Jakarta memiliki kisah dan latar belakang yang beragam. Sebagian dari mereka datang ke Indonesia untuk mencari perlindungan dan keamanan dari negara asal yang dilanda konflik. Tidak sedikit di antara mereka tiba bersama keluarga, termasuk anak-anak, dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Lama waktu mereka tinggal di lokasi ini beragam, mulai dari 15 hari hingga berbulan-bulan. Salah satu pengungsi mengungkapkan dirinya telah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Saat pertama kali datang, ia mengaku sempat mendapatkan tempat tinggal, akses pendidikan, serta bantuan uang bulanan. Namun dalam 1,5 bulan terakhir, fasilitas tersebut tidak lagi diterima, sehingga dirinya harus berhenti sekolah dan kehilangan tempat tinggal. Kami hari-hari dikasih. Kalau mau ke toilet, di mana? Di masjid kan, tapi sekarang dibolehinnya pas sholat aja. Tapi waktu keluar sholat itu nggak boleh. Nggak boleh ke situ. Berarti udah di Indonesia berapa lama? Saya di sini udah di Indonesia 4 tahun. Nah, sebelum 1 bulan kemarin di trotoar di mana? Dulu dikasih mereka kasih duit, sekolah, untuk makanan, tapi semua mereka nggak dikasih lagi. Tiba-tiba cut off aja gitu? Iya, cut off. Berarti nggak ada yang kasih. Sekolahnya hari Senin dibuka, nggak ada baju, nggak ada buku, nggak ada pensil, nggak ada sepatu, kayak gitu. Dulu tapi dikasih dulu, tapi sekarang udah nggak dikasih lagi. Berarti kamu di sini sama siapa aja? Sama ibu aku, sama saudara aku. Oh, semuanya sekolah? Sekolah, tapi sekarang nggak sekolah. Udah sebulan ini berarti nggak sekolah? Udah sebulan ini lagi libur, tapi hari Senin dibuka. Oh, tapi tadi hari Senin dibuka, tapi kamu udah nggak ada seragam? Nggak ada seragam, nggak ada buku, nggak ada sepatu. Soalnya tahun ajaran baru. Berbeda dengan sebagian pengungsi lain yang kini bertahan hidup di trotoar belakang kantor UNHCR, ada sosok Syed Raza, pengungsi asal Pakistan yang telah 14 tahun menjalani hidupnya di Indonesia. Raza datang seorang diri pada Juli 2013, meninggalkan istri dan 2 anaknya di Pakistan, dengan harapan suatu hari dapat membawa mereka ke negara ketiga untuk memulai kehidupan baru. Namun harapan itu belum terwujud hingga kini. Selama 7 tahun terakhir, Raza tinggal di salah satu penampungan yang disediakan UNHCR di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Di tengah ketidakpastian, Raza mengaku tetap menjalani hari-harinya dengan menunggu, sembari berkomunikasi dengan keluarganya hanya melalui pesan singkat dan panggilan video. I come myself, I just plead myself because I hadn't time to bring them and I hadn't the money to bring them because we move here illegal and the expense was too high.
So she is waiting for me in these 14 years. I am also waiting for her in these 14 years. Di penampungan tempat Raza tinggal, terdapat sekitar 45 pengungsi yang harus berbagi ruang dalam 10 kamar. Dengan setiap kamar dihuni oleh 3 hingga 4 orang. Keterbatasan ruang dan fasilitas membuat mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Tanpa izin untuk bekerja, Raza dan pengungsi lainnya mengandalkan bantuan dari donatur, keluarga, maupun orang-orang di sekitar untuk memenuhi kebutuhan makan dan keperluan lainnya. Beberapa dari mereka bahkan menyiasati kondisi sulit ini dengan mengubah pola hidup, seperti tidur di siang hari dan beraktivitas di malam hari, agar dapat mengurangi pengeluaran makanan harian. So far, we don't have any permission to work. For example, sometimes we fasting. For example, here, most of refugees that living here, at morning breakfast, they don't have. For example, they wake up at noon, for example, they eat lunch and dinner. They have only 2 times, not 3 times. Just say that to save money for the future. We're like a friends, but sometimes we fight. Or sometimes we have argument with each other. For example, I maybe a bit, we say, passionate person, so I manage with all of them. But there are some people they cannot manage. They fight with each other. After that, they don't talk with each other. When they say, like this, they don't want to see each other, for example, like this. This is all because of tension, stress, no patience. That's why they're doing. To be truth, I said that I have come out of prison. It's like a jail here, prison, detention center. If I go from here to another country, I feel myself as a free person. That I have now newborn person in that country. Berdasarkan data yang secara resmi dipublish oleh UNHCR, data pengungsi yang terdaftar secara resmi di Indonesia selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil. Di mana jika kita lihat pemirsa, di tahun 2024, angka pengungsi ada di sekitar 11.914 pengungsi. Di mana ini dominasi oleh orang dewasa di angka 69%. Lalu disusul oleh anak-anak sebesar 29% dan 2% lansia. Di mana untuk gendernya sendiri ini didominasi oleh laki-laki di orang dewasa sebesar 72%. Lalu perempuan ada di 28%. Lalu kita bergerak ke tahun 2025, di mana ini ada sedikit penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan. Untuk angka pengungsi ada di 11.900 orang, dengan komposisi usia relatif ada lebih banyak di orang dewasa, di angka 68%. Lalu disusul anak-anak di angka 30%, dan juga lansia di angka 2%. Dan hingga saat tahun 2025 ini masih didominasi oleh laki-laki untuk orang dewasa di angka 69% dan untuk perempuan di angka 31%. Lalu jika kita melihat data terbaru di tahun 2026, di mana ini baru dirilis pada bulan Mei kemarin, ada sedikit peningkatan di mana angka pengungsi ada di angka 12.209 pengungsi yang masih didominasi oleh orang dewasa di angka 68%. Lalu disusul oleh anak-anak di angka 30% dan lansia di atas 2%. Di mana memang jika kita lihat ini ada peningkatan di tahun 2026 dan kita bisa melihat data negara asal dari para pengungsi ini didominasi oleh negara Afghanistan dengan proporsi 39%. Lalu disusul oleh Myanmar di angka 22% dan juga Somalia di angka 13%. Di mana jika kita lihat data ini bisa disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di negara asal masih menjadi faktor utama para pengungsi datang ke Indonesia untuk mencari suaka. Di sisi lain, keberadaan para pengungsi yang bertahan di trotoar belakang kantor UNHCR dinilai telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan melakukan penertiban terhadap pengungsi yang tinggal di area trotoar karena fasilitas publik tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski penanganan pengungsi merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pramono menyebut setiap pelanggaran aturan tetap dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Untuk pengungsi ini adalah domainnya pemerintah pusat.
Tetapi kalau kemudian mereka menggunakan fasilitas pemerintah DKI Jakarta dengan tidak proper, saya tidak segan-segan untuk menertibkan itu. Kami akan segera tertibkan, tetapi untuk kewenangan pengungsi itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Menanggapi fenomena keberadaan sejumlah pengungsi yang bertahan di trotoar belakang kantor UNHCR, pihak UNHCR menegaskan tidak pernah mengarahkan maupun mengharuskan pengungsi untuk menunggu atau tinggal di area trotoar demi mendapatkan kejelasan layanan. Assistant Protection Officer UNHCR Hendrik Terik menyampaikan seluruh layanan diberikan melalui UNHCR Reception Center dengan mekanisme yang telah dijadwalkan, termasuk melalui sistem janji temu bagi pengungsi yang ingin menyampaikan aspirasi atau berdialog langsung dengan petugas. Selain itu, Hendrik juga menegaskan bahwa penempatan ke negara ketiga bukan merupakan jaminan, melainkan opsi yang sangat terbatas dan hanya dapat diberikan kepada pengungsi rentan yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan internasional. Ada beberapa situasi di mana kemudian ada pengungsi yang kemudian terpantau tentunya bertahan di depan, dan pemerintah daerah sudah memutuskan untuk melakukan tindakan berkaitan dengan keberadaan. Dan itu kembali kita menyampaikan apresiasi atas apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan pengungsi juga selalu taat dan ikut aturan yang berlaku. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa UNHCR sudah menyampaikan bagaimana mekanismenya untuk mengajukan permohonan untuk konseling atau case update untuk berdiskusi dengan UNHCR. Informasi-informasi berkaitan dengan layanan-layanan dan kesempatan-kesempatan termasuk solusi pun juga sudah tersedia dengan cukup jelas kepada pengungsi untuk mereka akses. Nah, itu menunjukkan bahwa memang program resettlement itu adalah program yang sangat terbatas. Negara-negara resettlement mereka memiliki kuota, mereka memiliki kriteria, dan UNHCR akan melihat apakah pengungsi yang sangat rentan itu kemudian bisa memenuhi kriteria yang dimaksud. Tapi semua permasalahan yang ada itu adalah realita dari kehidupan seseorang yang mencari suaka menjadi pengungsi di Indonesia. Persoalan pengungsi tidak hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak dasar mereka yang diatur dan diakui secara hukum internasional. Penantian yang berlarut-larut tanpa kepastian menjadi gambaran bahwa penanganan krisis pengungsi masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Dengan kondisi yang ada, dibutuhkan solusi yang dapat menyeimbangkan antara penegakan hukum dan juga prinsip kemanusiaan. Sehingga harapannya kejelasan status dan pemenuhan hak para pengungsi dapat lebih jelas dengan koordinasi yang lebih baik antar lembaga yang bertanggung jawab. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.